Kebanyakan orang kadang-kadang mau berdoa karena dia berpikir kalau dia perlu saja. Sehingga akhirnya dia berdoa kalau sudah sakit kronis, kalau dia berdoa kalau sudah bangkrut usahanya, dia berdoa kalau sudah menghadapi permasalahan-permasalahan berat dalam hidupnya, baru dia berdoa. Baru dia sholat malam, baru dia misalnya berpuasa dan sambil berdoa, baru dia umroh dan haji dan seterusnya. Padahal sebenarnya doa itu diperlukan baik kita sedang ada hajat atau tidak. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertahankan kesehatan itu adalah satu ibadah, bahkan lebih afdal daripada kita sedang sakit minta kesembuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa, dan memang hidup kita ini dipenuhi dengan doa, artinya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diikuti dengan doa. Doa mau tidur, doa bangun tidur, kemudian doa masuk kamar mandi, doa pakai pakaian, membuka pakaian. Doa juga dibaca pada saat mau makan, habis makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Sampai kita tidur lagi semua ada doa. Masuk pasar pun atau di mall sekarang ada doanya. Dan sekian banyak tentunya aktivitas kita semua diikuti dengan doa. Kata Nabi SAW, saya ingatkan lagi hadis adalah doa akan terus bermanfaat. Baik itu sudah dilihat hasilnya atau belum dilihat hasilnya. Karena dia dasarnya ibadah. Artinya kalau kita pun belum melihat hasilnya di dunia, kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan juga sudah kita sebutkan riwayat di mana ada orang-orang nanti pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Dan dia kaget, dari mana ini? Lalu bertanya kepada para malaikat, amalan apa ini? Maka para malaikat mengatakan ini adalah doa-doamu yang belum diberikan jawabannya di dunia. Sehingga dia pun berharap agar semua doanya di dunia tidak diberikan di dunia, lalu kemudian dia mendapatkan semua maksimal di akhirat. Oleh karena itu rutinkan. Saya juga sudah berbagi tipsnya. Tolong ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita sedang menyampaikan poin-poin begini di pengajian, jangan hanya sekedar lewat, oh iya selesai. Tapi tujuan majelis ilmu itu untuk dipraktikin. Karena seorang praktisi dalam sebuah ibadah, maka akan lebih banyak berkah dibandingkan tidak. Seorang pemateri kayak kami misalnya, kalau menyampaikan sebuah materi, kemudian tidak mempraktikkan, misalnya bicara tentang sholat malam, tapi tidak praktekin sholat malam, bicara sedekah, tapi tidak praktekin sedekah, maka akan beda sekali efeknya dengan seorang dai lain yang memang dia sebelum mengerjakan atau mengajarkan, dia sudah mengerjakan terlebih dahulu. Jadi memang ilmu itu tujuannya dipelajari, bukan hanya sekedar testimoni di majelis, oh bagus gak ya, itu enak gak ya dalam majelis itu, atau seremoni ngelapain saja, itu sayang sekali. Ya, efeknya sangat kecil. Tapi bagaimana kita datang, niatnya ikhlas, ingin mempelajari agama Allah, kemudian kita praktekin. Itu yang paling penting. Nah, di antara tips yang menarik dalam masalah doa adalah, semua yang Bapak Ibu lihat di sekitar kita, apapun itu, dari nikmat ataupun dari gangguan atau siksaan yang datang pada seseorang, bisa jadi doa buat kita. Misal kita melihat, saya kasih contoh tuh hari, masjid. Ada orang bangun masjid sangat bagus, indah sekali. Rame orang datang, banyak aktivitasnya, pengajian lah dan segala macam. Mungkin ada bakti sosial. Kemudian kita lewat, sayang sekali kalau ibu dan bapak hanya mengatakan, masjidnya bagus ya. Oh masjid itu banyak kegiatannya ya. Gak ada manfaatnya, gak ada manfaat buat kita, gak ada manfaat juga buat pendiri masjid tersebut. Tapi kita bisa berdoa di saat itu, kita mengatakan, ya Allah, berkahilah ya masjid yang telah engkau mudahkan bagi pembangunnya atau donaturnya ini, dan mudahkan juga buat aku sebagai hambamu membangun masjid seperti ini. Maka dengan doa ini bukan mustahil kita bisa meraih pahala yang telah diraih oleh orang tersebut. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, manusia 4 tingkatan. Yang paling baik adalah yang Allah karuniai ilmu dan harta. Dia punya ilmu agama yang luas, dia juga punya harta, lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu teorinya tapi dia nggak punya harta. Kemudian dia berkata kepada Allah SWT tulus dari hatinya atau dari dalam hatinya, kalau seandainya Allah engkau mengaruniakan aku seperti orang itu, dia dengan hartanya dan ilmunya dia praktikin di jalan Allah, bangun masjid, rumah anak yatim segala macam. Maka yang kedua ini mengatakan karena dia tidak punya harta, ya Allah kalau engkau berikan aku seperti orang itu, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW dengan niatnya yang tulus tadi, fahuma fi ajri sawa, maka mereka berdua pahalanya sama. Berapa banyak masjid di Jakarta ini, di DKI ini yang kita sering lewat, kita bisa mendapat pahalanya walaupun bukan kita yang bangun. Berapa banyak rumah anak yatim,
berapa banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Bahkan saya pernah berikan tipsnya kalau masih ingat, bahkan para raja-raja pun, saya pernah duduk merenung pada saat menjelang buka puasa di Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya melihat orang banyak tawaf, orang sa'i, yang umroh, yang zikir, yang berdoa, yang mau buka puasa di situ, yang kegiatan membuka puasakan orang gitu kan, yang baca Quran dan seterusnya. Lalu saya berpikir, berapa banyak pahalanya Raja Saudi ini. Mereka yang renovasi masjid, mereka bahkan mereka tidak ada kotak amal untuk memberikan kesempatan orang lain beramal. Ibu dan bapak kalau bawa uang biar ratusan miliar, mereka nggak mau terima. Ini buat Masjid Haram, mereka nggak mau. Karena mereka mau raih pahalanya sendiri. Makanya saya pernah sampaikan di Tower Jam itu, ya, yang besar, di bawahnya itu di dekat pintu masuk utama mallnya, itu ada tulisan wakaf Raja Abdul Aziz. Jadi memang itu hasilnya dari building itu, penjualan hotel, mallnya, itu dimasukkan pembangunan Masjidil Haram. Sekarang saya berpikir waktu itu, gimana caranya ya kita bisa meraih pahala seperti dia? Sementara untuk jadi Raja Saudi kayaknya nggak mungkin gitu kan. Iya kan? Tapi ini terjadi depan mata kita. Kita saksikan orang tawaf, orang sa'i. Kita aja kadang-kadang kalau berangkat sendiri kita anggap pahala kita sudah banyak. Apalagi kalau kita umrohin orang, apalagi kalau kita hajikan orang. Bagaimana dengan yang menyiapkan fasilitasnya? Tapi kita masih punya satu senjata, itulah doa. Kenapa kita nggak bilang, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan seperti kerajaan Saudi atau siapapun yang merenovasi Masjid Haram, Masjid Nabawi, maka aku akan lakukan yang sama. Kalau Bapak Ibu tulus dalam hati bisa dapat pahalanya. Sehingga bukan hanya sekedar datang mengagumi bangunannya Masjidil Haram, pelayanannya atau yang lainnya gitu kan. Itu sangat luar biasa. Karena mereka memakmurkan masjid, mereka merawat Ka'bah dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Dan ini bisa kita tarik dalam semua lini kehidupan. Bapak Ibu lihat ada orang yang sangat bakti dengan orang tuanya. Mungkin orang tua kita sudah meninggal. Kita bisa mengatakan kalau seandainya Allah, aku pun masih memiliki orang tua, aku akan berbakti yang sama. Begitu seterusnya. Berapa banyak alim ulama yang kita tidak mungkin capai derajat mereka. Karena mereka rajin tulis buku, mereka sebarin. Tapi bisa dengan doa kita meraih pahala mereka. Berapa banyak para mujahidin, orang yang mati syahid. Mungkin kita nggak punya peluang yang sama. Tapi kita bisa berdoa. Mohon agar kita berikan pahala yang sama. Dan seterusnya, nah ini banyak sekali. Itu dalam perbuatan baik. Dalam kejahatan pun musibah, kita bisa berdoa. Agar misalnya ada terjadi longsor, gempa dan segala. Kita bisa berdoa, ya Allah berikan jalan keluar buat mereka. Ya Allah selesaikan permasalahan mereka. Mau muslim atau orang kafir, kita bisa raih pahala dengan doa kita. Kita berdoa kebaikan gitu kan. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita sedang tidak ditimpa. Semua itu pahala. Jadi tidak terlalu sia-sia apa yang kami. Nah, jadi kalau ibu dan bapak memposisikan doa seperti apa yang kami jelaskan tadi, disitulah bobot yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar berdoa kapan mampu, kapan bisa, kapan butuh, ini sayang sekali. Ya, sayang sekali. Oleh karena itu doa ini sangat besar bahasannya. Kita bisa bayangkan mungkin doa yang selama ini kita anggap remeh, bagaimana Dr. Said menulis. Ini kalau buku kita ini ratusan lembar ya. Ini sampai halaman terakhir itu 164 lembar. Hanya untuk menjelaskan tentang masalah doa itu. Saking pentingnya kedudukannya. Ya. Jadi ini mungkin saya kembali mereviewkan dan mengingatkan. Supaya jangan pengajian kita berlalu begitu saja. Sayang gitu ya. Tidak usah lihat saya yang menyampaikan. Tapi apa yang disampaikan kalau itu benar. Menambah iman dan ilmu Bapak Ibu sekalian. Diamalkan. Diambil dan dipraktikin. Sayang sekali. Kalau hanya meramaikan majelis. Kalau hanya karena diundang teman. Kalau hanya ini dan itu. Sayang sekali. Itu oke, itu akan ikut dengan sendirinya. Tapi kita ingin sesuatu yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, yaitu bagaimana kita ambil keberkahan dan mempraktikkan isi ilmu itu sendiri.